Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengapa sih kekuasaan Jokowi terlihat masih begitu besar? Siapa kekuatan yang ada di baliknya? Jadi gini teman-teman, sahabat Dokter Tifa semua ya, kekuasaan Jokowi yang tampaknya begitu besar dan sampai dengan hari ini tuh masih terlihat sepertinya begitu besar dan bikin dia tuh terlihat sangat pede ya, kesana kemari walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, itu sesungguhnya tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor. Struktur politik Indonesia sendiri, aliansi elit, dukungan global, serta keahliannya dalam membangun citra dan narasi yang mengakar di masyarakat. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang seperti itulah Jokowi ya. Nah, untuk memahami hal ini secara beyond, kita harus membedah berbagai lapisan kekuatan yang menopang Jokowi dengan segala kepedeannya. Pertama ya, Jokowi itu rakyat biasa yang menuju kepada simbol kekuasaan. Jokowi memulai karirnya sebagai sosok outsider. Bukan berasal dari lingkaran elit politik dan militer seperti halnya Soekarno, Soeharto, atau SBY gitu kan. Bahkan Prabowo. Namun justru karena latar belakang ini yang bukan siapa-siapa, dia adalah outsider, maka dia berhasil membangun citra man of the people. Citra orang kebanyakan yang membuatnya jadi tampak lebih dekat dengan rakyat. Dari wali kota Solo, kemudian pindah ke gubernur DKI Jakarta, hingga jadi presiden, Jokowi membangun narasi apa tuh? Kerja, kerja, kerja. Ya, narasi yang sangat menarik bagi kelas menengah ke bawah. Dan dia membangun hubungan erat dengan masyarakat. Melalui apa? Melalui proyek-proyek yang disukai oleh masyarakat kebanyakan. Infrastruktur besar-besaran, BLT, dan kebijakan-kebijakan populis lainnya yang di awal-awal pemerintahannya tuh sangat disukai oleh rakyat semuanya. Namun, di balik citra merakyatnya, ada kekuatan-kekuatan besar yang menopangnya ya. Siapa itu? Satu, elit oligarki. Para penopang di balik tahta Presiden Jokowi ini. Jadi Jokowi berhasil berkuasa bukan hanya karena popularitas, tetapi karena mendapatkan dukungan dari kelompok oligarki yang menguasai Indonesia. Siapa mereka? Para taipan, para konglomerat. Kekuasaan Jokowi tidak lepas dari dukungan para konglomerat yang menguasai berbagai sektor ekonomi, dari tambang, perbankan, infrastruktur, media. Ada keluarga Hartono, pemilik Jarum, BCA. Ada keluarga Antoni Salim, Indofood, Indoagri, Salim Group. Ada Boy Thohir dan Garibaldi Thohir, pemilik Adaro, Telkomsel, Bank Mega. Ada Sukanto Tanoto, RGE Group, Asian Agri, Apparel Group. Ada Tommy Winata, Artagraha, properti, perbankan, dan bisnis militer. Ada Hari Tanusudibyo, MNC Group, media pro Jokowi. Nah, kelas-kelas oligarki ini berkepentingan sekali agar Jokowi tetap kuat karena mereka mendapat keuntungan besar dari kebijakan ekonomi dari Jokowi yang pro investasi dan pembangunan infrastruktur. Kemudian kekuatan apa lagi yang menopang Jokowi? Kekuatan media. Jokowi memiliki jaringan media yang kuat, yang membangun citranya selama bertahun-tahun. Ada Metro TV yang dimiliki Surya Paloh, Kompas, Tempo, Detik, CNN, hingga MNC Group, yang seringkali membentuk opini publik yang menguntungkan bagi Jokowi. Narasi anti Jokowi sering dipadamkan, ingat nggak ya, waktu awal-awal ya, kan seperti itu. Walaupun misalnya Metro TV kemudian berbalik ya menjadi pelawan dari Jokowi ya, tapi di awal-awal Anda tahu kan, wow, sangat-sangat memadamkan narasi-narasi anti Jokowi dan sangat meninggikan narasi-narasi pro Jokowi kan ya. Jadi narasi pro Jokowinya kan diperkuat tuh sama media-media yang mendukung. Nah, kekuatan media ini menjadikan Jokowi untouchable dalam persepsi publik. Jadi nggak bisa disentuh. Kelihatannya itu merakyat, kelihatannya belusukan ke sana kemari. Tapi ada sebuah tameng besar ya, ada sebuah barrier yang membuat Jokowi ini sebenarnya untouchable dalam persepsi publik ya.
nggak bisa disentuh, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digoyang, nggak bisa apalagi dikudeta, nggak bisa ya. Jadi siapa yang melindungi Taipan, konglomerat, oligarki, dan media? Berikutnya lagi, dukungan terhadap kekuatan Jokowi adalah dari militer, polisi, dan kekuatan struktural. Jokowi menyadari bahwa dalam politik Indonesia, kekuatan sipil saja tidak cukup. Maka ia membangun aliansi kuat dengan TNI dan Polri. Jokowi mengangkat banyak presiden loyalis ke posisi strategis seperti Jenderal Purnawirawan Muldoko di KSP, lalu Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri sampai sekarang bahkan ya. Kemudian polisi dan BIN, Badan Intelijen Negara, semakin dominan dalam politik dan mereka berperan dalam menekan oposisi serta menjaga stabilitas bagi pemerintahan Jokowi. Kemudian TNI dijadikan oleh dia sebagai alat stabilitas politik dan ekonomi dengan peran makin besar dalam proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi strategis. Maka dengan mengamankan dukungan militer dan polisi, Jokowi memastikan bahwa tidak ada ancaman serius dari dalam negeri. Dan memang benar begitu ya, bukan hanya ancaman serius dari dalam negeri, tapi ancaman serius terhadap kekuasaannya. Berikutnya lagi apa? Kekuatan global, China, Amerika, dan hegemoni geopolitik. Jokowi juga berhasil loh memainkan kekuatan global kan dengan gayanya yang begitu-begitu ternyata dia bisa membuat peranan kekuatan dirinya pada peta politik global ya. Dia memanfaatkan apa? Rivalitas antara US dengan China untuk kepentingan nasional dan kepentingan pribadinya. Kemudian hubungan dengan China. Jokowi mendapatkan dukungan yang besar sekali dari China, terutama karena dia mengiyakan meng-ACC proyek-proyek infrastruktur yang syarat muat kepentingan China, seperti KCIC, Kereta Cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandung, dan investasi tambang nikel besar-besaran. China sendiri melihat Jokowi sebagai pemimpin yang memang pro investasi dibandingkan dengan pemimpin nasionalis lainnya. Sehingga mereka, China, mendukungnya dengan aliran modal yang besar. Banyak proyek BUMN yang secara diam-diam mendapat bantuan dari bank-bank China. Memastikan ekonomi Indonesia tetap bergerak di bawah kepemimpinan Jokowi. Lalu bagaimana hubungan dengan US, dengan Amerika? Meskipun US khawatir dengan pengaruh China di Indonesia, mereka tetap bisa berhubungan baik dengan Jokowi karena ekonomi Indonesia masih terbuka bagi perusahaan-perusahaan US seperti misalnya Freeport. Jokowi memainkan yang disebut sebagai strategi equilibrium. Tidak terlalu condong ke China atau US yang membuatnya tetap diterima di panggung internasional. Maka dengan dukungan geopolitik ini, Jokowi menjadi pemimpin yang sulit digulingkan dan nyatanya begitu kan ya. Karena kepentingan global pun ada di belakangnya dia. Ya, kemudian apalagi penguasaan sistem dan leadership gaya Jawa. Kental sekali kan ya, gaya Jawa dipakai oleh Jokowi pada saat dia menjabat sebagai presiden. Jokowi menggunakan strategi politik ala Jawa. Gimana tuh? Soft power, kompromi, dan mengontrol kekuasaan tanpa harus terlihat agresif. Aliansi dengan Megawati dan PDIP ini ya, di awal-awal dia akan didukung penuh oleh PDIP. Tetapi masuk 2 periode, dia perlahan melepaskan diri dan membangun kekuasaannya sendiri. Sehingga malah sekarang ini PDIP yang ketar-ketir kan sama dia kan. Dan dia pandai merangkul lawan-lawan politik. Dia tidak membiarkan oposisi kuat terbentuk. Prabowo bahkan ya yang dulunya itu lawan beratnya kan bisa dia tarik ke dalam kabinet kan. Itu kan hebat sekali ya. Kemudian dia juga punya kepiawaian melemahkan oposisi. Oposisi yang tersisa yang kemudian akhirnya membentuk menjadi pendukung Anies Baswedan dan kelompok-kelompok Islam seringkali dihambat dengan berbagai cara. Baik melalui hukum, politik, dan tekanan media. Maka dengan cara inilah Jokowi memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik yang cukup besar untuk menantangnya secara langsung kan. Kita lihat dalam 10 tahun tersebut ya. Jadi kesimpulannya, sahabat Dr. Tifa semuanya, kekuasaan Jokowi itu sebenarnya adalah hasil jaringan strategis, bukan sekedar popularitas, apalagi kekuatan dia seorang diri. Jokowi memang harus diakui ya, dia presiden yang populer dengan gayanya yang ya banyak orang yang nggak suka begitu ya, tetapi dia itu sesungguhnya bukan dari
popularitasnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi hasil dari racikan, jahitan, aliansi-aliansi besar antara oligarki ekonomi yang mendapat keuntungan dari kebijakan pro investasinya Jokowi, kemudian media yang membangun citranya dan menekan oposisi, dan medianya itu untung besar ya dengan pemberitaan-pemberitaan tentang Jokowi yang mulai dari yang benar, mulai dari yang nggak benar sampai yang aneh-aneh gitu kan. Dan media mendapatkan keuntungan besar secara bisnis ya di situ. Lalu TNI dan Polri yang memastikan stabilitas dan keamanan kekuasaannya. Berikutnya dukungan global, dua sisi, dari China iya, dari US iya. Karena melihat Jokowi ini adalah sebagai seorang yang memegang posisi kemitraan yang stabil. Strategi politik Jawa membuat dia selalu satu langkah lebih maju dibandingkan lawan-lawan politiknya. Jadi mesti belajar ya tentang bagaimana strategi politik Jawa yang benar-benar dipakai oleh Jokowi. Jadi Jokowi ini bukan sekedar pemimpin biasa. Dia itu produk dari sistem kekuasaan yang kompleks dan berlapis-lapis. Jika ada orang yang ingin menantangnya atau menggulingkan kekuasaannya, maka mereka harus menghadapi bukan hanya dirinya dia sendiri, tetapi seluruh struktur yang menopangnya secara berlapis-lapis. Ya, itulah yang membuat dia tidak terguling selama 10 tahun. Sekarang, dengan Prabowo sebagai presiden, pertanyaannya adalah, apakah Prabowo akan mengikuti jejak Jokowi atau dia akan mencoba membangun kekuasaannya sendiri? Jika Prabowo tetap bergantung pada sistem Jokowi, maka dia hanya akan menjadi penerus tanpa adanya perubahan yang berarti. Jika Prabowo ingin membangun sistemnya sendiri, maka dia harus menghadapi oligarki dan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Arah Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan sangat tergantung pada apakah Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi atau tidak. Itulah simpulan video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang menyadari kebenaran ini ya. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.